Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Tara, temukan arti dalam bicara. Tempat obrolan seru, cerita menarik, dan pastinya penuh insight. Nah, betul banget nih. Di sini kita ngobrolin apa aja ya. Mulai dari hal ringan sampai topik yang mungkin gak berani kamu ungkapin ke orang lain. Jadi, kalau kalian cari teman ngobrol yang gak ngebosenin, pastiin kalian stay di sini dan jangan lupa Klik subscribe, nyalain lonceng sampai bunyi ya. Lalu kasih like juga kalau suka sama podcastnya kita nih. langsung aja yuk kita mulai. Tapi ada yang kurang gak sih? Kita nih belum ngasih nama kita ke orang yang Oh iya, podcastnya. belum perkenalan Nah, ya. kenalin dulu nih. Namaku Nasya Ais Aulia atau yang biasanya dipanggil Nasa. Aku Ade Berliana Tantia, bisa dipanggil Berlin. Nah, kita udah mulai kenalan nih. Tapi sebelum mulai obrolannya, Yin, gimana nih kabarmu? Baik dong, kemarin habis istirahat bentar nih, habis ODL. Terasa capeknya. Aduh, ya sih aku juga masih capek. By the way, Yin, kalau boleh tahu kemarin kamu pas ODL itu kebagian meneliti apa nih? Kalau di sana itu, di homestay-nya. Kebetulan aku kemarin itu kebagian meneliti budidaya burung puyuh nih. Oh, burung puyuh. Lucu ya. Berarti kamu di situ ngapain aja? Makan burung puyuh. Makan telur puyuh atau gimana nih? Ya enggak sih. Di situ kita dikasih materi tentang budidaya burung puyuh dengan cara yang baik dan benar. Kalau kamu sendiri gimana nih, Mas? Aku kemarin kedapatan meneliti wayang kulit. Nyata itu seru tahu. Keren, berarti kamu wawancarai wayangnya ya? Loh yoga, aku tuh ngewawancarain itu loh, kayak apa ya sebutannya? Dia tuh kayak beliau tuh mantan guru wayang gitu, jadi beliau tuh juga pernah nganuin wayangnya. Ternyata tuh banyak hal yang belum tak tahu dari wayang itu. Oh, Kayak kira cuma gerak-gerakin gitu kok. Ternyata tuh, misalnya ya, aku ambil satu contoh nih kalau di wajahnya. Kalau di wayang itu kan kadang kepalanya ada yang mukanya warnanya tuh kan ada yang beda. Misalnya ada yang warna merah, biru, kuning, putih, sama hitam. Nah, itu ada artinya loh gitu warnanya itu. Oh iya dong. Iya. Aku kira itu yang bikin emang suka warna itu. Kalau wajahnya putih tuh gimana? Kalau putih ya, seingatku itu yang bikin yang tokohnya itu dia itu polos, pembaik sama ya suci gitu. Nah, kalau kebalikannya nih ya, warna merah. Kalau merah itu artinya dia itu penjahat dalam tokoh itu. Lalu dia itu ya pokoknya villain, serakah, kasar, ya suka ngelakuin hal yang brutal gitulah ya. Oh, berarti kalau warna hitam lebih parah dari merah ya? Aku awalnya juga ngira kayak gitu, tapi ternyata enggak loh. Kalau hitam itu artinya teguh, kuat sama sakti. Malah. BTW, kamu tahu nggak sih berita di Mesut yang anak bunuh ayah sama nenek di Lebak Bulus, Jawa Barat gara-gara dapat bisikan gaib? Bisikan gaib, ya serem loh. Tahu itu kayaknya bukan bisikan gaib deh, itu kayaknya lebih ke halusinasi. Soalnya aku kan pernah baca juga ya di websitenya. Itu aku ngira dia itu udah memendam kemuakan sama kebenciannya gitu di hatinya. Jadi kayak dia itu apa ya, kayak kelepasan gitu, kayak bablas ya gitu, kepetek gitu. Kurang tahu ya, tapi aku bacanya tuh dia katanya udah terbiasa sama gaya belajar yang ketat. Di sekolah juga dia anaknya pintar, ya pembaik gitu lah. Berarti di sekolah sama yang tindakannya itu beda jauh ya, nggak ada yang nyangka nggak sih kayak sama kelakuannya itu. Terus faktor terbesarnya dia bunuh gitu kenapa ya? Masa gara-gara gabut juga mungkin sih ya. Mau tanya aku, tanya siapa? Iya sih. Terus omong-omong tentang orang tua nih, bolehkah kita masuk ke topik intinya kita nih? Nah, kalau menurutmu sendiri ya, strict parent itu apa sih? Menurut aku, strict parent sendiri artinya adalah orang tua yang ketat. Maksudnya pola asuh yang dilakukan dengan gaya otoriter. Ciri utama yang menjadi tanda pola asuh ini adalah orang tua banyak menerapkan aturan ketat pada anak. Oh, alah, berarti kadang itu orang tua sukanya gak dengerin apa ya, kayak ucapan sama komentarnya anaknya,
terus gak dikasih kebebasan buat ngomong. Jadi kayak mereka tuh sering dikontrol banget sama orang tuanya ya, jadi kayak kamu ini, ya udah aku harus ini gitu. Terus kalau gitu aku takutnya dia jadi kayak people pleaser gitu loh, apa, jadi kayak nggak enakan gitu kan. Gimana itu ya, kadang itu kan juga orang tua ngasih banyak banget peraturan yang mungkin sampai ratusan atau puluhan ya. Itu kadang itu ya kalau aku baca di Twitter atau di mana ya, ya di artikel berita gitu atau cerita dari temanku sendiri. Jadi orang tuanya tuh ya kalau misalnya anaknya nggak nurutin perintah orang tuanya, jadi orang tuanya tuh kalau gitu kadang mau nggak mau kayak ngasih kekerasan secara abusif gitu loh. Jadi kayak misalnya ya kalau yang pertama itu dipukulin pakai tangan, terus yang kedua dicambuk pakai sabuk, atau yang ketiga itu kebanyakan kayaknya rare. Jadi dia itu dikurung di kamar kosong atau enggak di kamar mandi. Jadi lagi lapar itu, jadi kasihan nggak sih, lambungnya kayak bergejolak gitu. So, terus ya udah sih gitu, kasihan aja sih, nggak ada kayak simpatinya gitu kan. Terus kalau kebanyakan apa ya kontrolnya gitu ke anak, itu bikin mereka tuh kadang jadi nggak percaya diri nggak sih. Jadi mereka tuh tergantung banget pada orang tua bikin keputusan. Jadi mereka tuh ya lebih parahnya lagi kalau mereka udah muak banget, udah gumoh, ini based on true story ya teman gue, jangan disebarin. Iya, iya. Ini teman gue ini itu anak saya kabur dari rumah, berbahaya tuh. Jadi gimana ya, mereka itu saking muaknya sama orang tuanya, di peraturannya diketatin, terus ya gitu pokoknya. Dia itu kabur dari semua masalah yang ada di rumah, dia itu melampiaskannya tuh dengan cara kabur dari rumah gitu. Nah, gitu gimana coba ya. Itu yang salah siapa ya? Ya kalau itu jujur aja ya, dua-duanya enggak sih, soalnya kalau dari sisi anaknya tuh nggak ada komunikasi gitu kan ya, antara orang tua sama anaknya gitu. Jadi ya udah, apa, kayak miskom itulah ya bahasanya. Terus ya anaknya Tapi kalau kita bicara tentang orang tua yang strict, ada beberapa keuntungan yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah pembentukan disiplin dan tanggung jawab. Misalnya dengan aturan yang jelas dan tegas, anak-anak jadi belajar mengatur waktu dan prioritas. Dan ini tentu saja membantu mereka untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan, berarti terutama pendidikan. strict parent ini ada untungnya juga ya. Tak kira itu selama ini strict parent itu cuma negatif doang gitu kan. Enggak dong. Kayak kamu tuh harus ini gitu, kayak gak ada untungnya belas. Soalnya aku ngiranya kalau strict parent itu mental anaknya itu kayak keganggu gitu, kayak kasihan kan orang tuanya, kayak ya udah maunya mereka sendiri, egonya gitu. Nah, ini sisi baiknya nih dari Oh iya, parent. baru tahu aku. Keuntungannya, Hmm. orang tua yang strict juga bisa mengurangi pengaruh negatif dari pergaulan. Mereka cenderung lebih protektif, memastikan anak-anak mereka nggak terjerumus dalam hal-hal yang bisa merugikan. Dan seringkali mereka menetapkan batasan untuk melindungi anak dari hal-hal yang belum tentu bisa mereka hadapi dengan bijak. Orang tua yang strict biasanya memiliki tujuan untuk melindungi anak dari dunia luar yang penuh tantangan dan potensi bahaya. Aturan yang ketat memberi rasa aman dan mengurangi kekhawatiran bagi anak-anak tentang keputusan buruk atau situasi yang beresiko. Dengan aturan yang jelas dan konsisten, anak-anak lebih kecil kemungkinan terjerumus dalam perilaku beresiko seperti penggunaan obat-obatan. Aduh, bahaya banget ya kalau sampai narkoba gitu. Serem. Atau pergaulan yang tidak sehat. Apalagi kalau kamu dengan waduh, itu tambah parah, itu gila, jangan dilakuin ya guys. Nah, aku tuh by the way ya pernah baca juga, itu tuh kadang aku tuh pernah denger kalau anak yang saking dijaganya, mereka tuh di depan kelihatan polos, kayak wah kamu anaknya baik banget ya gitu. Di belakangnya waduh, parah banget, kayak mereka tuh
Soalnya mau apa orangnya ini kayak kayak udah ngerencanain Iya. gitu-gitu kayak aku hal tuh yang gak bisa buruk. dilakukan. Ya kayak ya gitulah pokoknya kayak di pikirannya tuh dia tuh kayak Kayak mau mencoba hal yang misalnya gak dibolehin pergi nih keluar sama temen sama ibunya kayak masa aku dikurung terus sih di rumah gitu. Jadi dia mungkin di pikirannya kayak mikir-mikir yang nggak yang aneh-aneh gitu kan ya, bisa jadi tiba-tiba merok-merok kabur dari rumah manjat temannya. astaga ngawur kan yo. Udah nggak tak jadi temen lagi malu udah. Terus aku sebenarnya ya setuju juga sih kalau sama dampak positifnya itu ya. Soalnya kesadaran kedua belah pihak itu kan juga penting ya. Bisa jadi jembatan buat menemukan keseimbangan antara kebebasan dan juga pada aturan. Yang pada akhirnya tujuan orang tua adalah mendukung perkembangan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, karena orang tua yang baik cenderung memperhatikan lingkungan sosial anak dan memberikan batasan yang sehat. Jadi, apakah strict parent itu mengengkang atau mendukung? Kalau itu masih apa ya abu-abu nggak sih hitam putih. Soalnya itu kayak tergantung kedua belah pihak juga sih ya. Ya, Kayak buat pandangan orang tuanya ini tuh oke, soalnya ini kan buat kepentingan anaknya sendiri. Jadi kayak aku tuh pengen anakku itu apa ya baik gak kayak anak sebelah yang buruk dan suka keluar malam-malam. Nggak mau anak butuh. Nah di lain sisi anaknya itu malah kayak gumoh, capek, gak kuat soalnya anaknya ibunya itu orang tuanya kayak ngurung anaknya terus gitu kan ya. padahal itu demi kebaikan anaknya ya. Iya, sebaiknya itu diberi kebebasan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ya, kalau kamu nonton-nonton gitu dari medsos, tau gak sih ciri-cirinya strict parent tuh kayak gimana? Kelihatan gak sih sebenarnya? Kelihatan nggak sih? Kan kayak polos nggak sih? Iya ya, kayak yang aku bilang tadi. Anaknya di depan polos, di belakang ya kayak nakal gitu. Terus kalau gak sesuai ekspektasi, anaknya tuh dikasih punishment ya yang sebenarnya itu tidak sesuai sama apa ya hal-hal yang kayak di Indonesia kan sih ada nggak sih kayak di Indonesia kayak buat nganuin kekerasan buat anak gitu kayak lembaganya gitu ada nggak sih ada nggak sih Nggak sih? ada cuma jarang terpublik ya jadi terus yang lainnya itu tidak diberi kebebasan jadi ya anaknya itu lama-lama emang jadi anak yang manja terus jadi kayak bandel banget jadi kayak apa ya ya segitulah kayak kurang enak gitu kalau dilihat people pleaser juga kayak nggak enakan terus nggak ada komunikasi yang terbuka gitu jadi ya susah kan ya. Jadi, kuncinya ada pada komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Orang tua perlu memahami kebutuhan anak, sementara anak juga perlu menyampaikan pendapat mereka secara yang baik, dengan cara yang baik gitu. Mau baca kayak gitu ya soalnya aku lihat-lihat akhir-akhir ini itu ada strict parent itu tuh mereka tuh jarang dengerin anaknya gitu loh kalau apa ya kayak anaknya pengen itu kayak misalnya dia pengen jadi arsitek atau jadi seniman itu kan nggak dibolehin mesti kan nggak sih standar pekerjaan orang tua standar pekerjaan anak di Indonesia kayak gimana kalau itu ya, kayak jauh-jauh dari dokter PNS gitu kan padahal kan anaknya itu juga pengen gitu yang lain kayak jadi apa ya teknik ahli komputer atau gimana gitu kan kasihan sebenarnya ya terus faktor-faktor kayak gitu strict parent itu terjadi tuh gara-gara apa ya kayaknya yang pertama tuh ekonomi nggak sih Iya sih. ya kan kalau ekonomi itu kan mungkin karena pada masa ekonominya orang tuanya lagi down gitu maaf ya itu situasinya kan jadi kayak tegang terus kayak penuh apa ya kayak suram gitu kan jadi kayak mereka tuh dididik tegas terus kayak kayak gak boleh lelet gitu kan terus ya ya gitu kayak
kebawa gitu sampai anaknya kasihan. Kayak jadi percobaan ya. Terus yang kedua tuh pendidikan. Ini tuh apa ya? Kayak kurang tahu ya pendidikan ini. Cuma kalau pendidikan itu kalau menurutku itu dia itu apa ya? Ya kayak dididik biar lebih baik gitu ya dari keluarga yang lain gitu kali ya. Nah, kalau yang pekerjaan itu menurutku itu tuh karena orang tuanya itu dari TNI atau pekerjaan yang Gajinya memang besar. bukan gajinya Oh. besar sih. Itu tuh kayak mereka tuh disiplin banget kayak ya mereka tuh udah kebiasaan terus mereka tuh udah menganggap normal ini gitu loh. Jadi Ya. ya udah. Terus untuk yang terakhir ya, yang masa lalu. Ini tuh soalnya orang tuanya ini emang dididik kayak gitu sama orang tuanya. Jadi Oh iya sih. apa ya? Dia tuh ngira beliau itu mereka tuh ngira kayak didikan kayak gitu tuh normal dan efektif. Padahal kan kadang itu enggak ada anak yang banggang, terus ada yang kayak ya itulah muak pokoknya gitu. Kalau boleh tahu ya, kamu ini termasuk dalam kontra atau pro ya? Tergantung nggak itu. Tergantung ya. Berarti Kalau aku sih lebih ke pro ya. nah, kenapa? Kok bisa? Soalnya sekarang itu juga banyak keuntungannya. Apa tuh contohnya? Kayak tadi kamu bilang itu ya? Iya. Boleh jelasin nggak? Lupa nih aku. Kayak disiplin, Oh terus jadi iya, tanggung jawab, terus apa? Menjauh dari jerumusan yang iya. negatif-negatif itu ya. Terus ningkatin prestasinya mereka juga nggak sih? Tapi kalau misalnya apa ya gimana? Orang tuanya kayak salah jurusan ke anaknya gitu gimana ya? Kalau misalnya yang kayak aku bilang tadi, anaknya tuh kayak gak suka sama jurusan yang dipilih sama orang tuanya, tapi orang tuanya nuntut gitu loh. Itu gimana? Kalau Itu agak menurutku sih susah. terserah anaknya nggak sih? Iya, tapi kadang kan ada yang kayak nuntut gitu loh, anaknya buat jadi kemauan orang tuanya gitu loh. Ya, susah juga sih kalau gitu ya. Kalau gitu, mending dikasih apa ya, kayak arahan buat orang tuanya gitu. Ya, semua itu tergantung orang tuanya ya intinya. Mm-mm. Kalau dampak negatifnya sih, kalau secara fisik ya memang, kalau kena punishment itu ya babak belur atau kena penyakit organ di dalam itu juga kan itu membuat apa ya trauma yang mendalam dan juga ini tuh kena mentalnya mereka juga. Ya, Bisa jadi mereka tuh kena anxiety atau kecemasan, PTSD, terus ADHD, terus apa ya? Ya pokoknya penyakit kejiwaan gitu loh. Ya udah sih gitu. Agak kasihan sih kalau kena mental gitu kan. Soalnya kadang itu ada orang tua yang kalau kena mental anaknya kena mental itu malah disuruh ya ini baik sih, disuruh kayak zikir, sholat gitu kan ya. nah, masya Allah. Disuruh mendekatkan diri kepada Allah ya sebenarnya itu baik sih soalnya kan kita curhat ke Allah. Tapi di lain sisi mungkin beberapa anak itu ada yang muak juga soalnya ini mungkin tergolong tidak membantu mereka soalnya kayak apa Gak ada ya teman cerita ya? iya bisa jadi soalnya kan dia kan takut sama orang tuanya gitu loh gak berani ngomong sama siapa-siapa jadi dipendam sendiri kasihan sih kadang kalau cerita ke teman juga dibanding-bandingin gitu kan ya. Kalau cerita nggak sesuai ekspektasi ya jawabannya. Iya, kadang kayak misalnya nih aku cerita kamu, aku tuh kemarin habis dipukulin sama orang tua aku harus gimana ya? Terus kamu tuh paling kayak bandingin aku gitu loh, kayak lah kamu mending dipukulin, aku kemarin Campur. iya dicambuk, disuruh tidur di luar gitu. Ya apa loh? Ya udah sih, itu agak jengkel dan malu tau. Ya udah. Terus Tapi dari dampak negatifnya itu ada dampak positifnya dong. iya, dampak positifnya tadi kan udah bilang kamu kayaknya, tapi ya kalau kamu mau ulang lagi nggak apa-apa, silakan. Karena aku juga agak lupa nih Nah orangnya. ini menurut artikel di Halodoc, pola asuh strict parenting dapat membantu membentuk karakter anak menjadi pribadi yang disiplin dan taat aturan. Kalau sampai yang ada orang yang ada anak yang bandel,
sampai nggak nurutin aturannya gitu, kayak udah di luar batasnya gitu, apa ya, sampai kayak kabur dari rumah lah atau gimana gitu. Kasihan sih Iya. orang tuanya, yang kasihan maksudnya. Jadi gimana nih kalau Nah, menurut selanjutnya nih, ya artikel di IDN Times menyebutkan bahwa anak dari orang tua yang strict cenderung lebih disiplin serta bertanggung jawab yang berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik mereka. Terus selanjutnya, Alotop juga menjelaskan bahwa orang tua dengan pola asuh strict sering memiliki harapan tinggi terhadap prestasi akademik dan perilaku anak, ini yang sih, mendorong karena mereka wajib untuk gitu. selalu berusaha keras mencapai potensi terbaik. Nah ini dari obrolan kita hari ini, ada nggak sih kamu kayak kesimpulan gitu, kayak manfaatnya, kayak apa ya, ya kesimpulannya dari kita gitu, gimana, ada nggak kamu kayak, kalau dari aku ya, kalau kesimpulanku, jadi sebagai dari dua sisi, dari anak dulu nih. Anaknya itu kita harus apa ya, sering-sering berpasrah diri sama orang tuanya, terus kayak ya udah ikutin aja sama orang tuanya, cuman boleh banget sesekali ngelawan kalau orang tuanya itu udah kelewatan batas, kayak udah sampai mukulin terus nyambuk sampai ya dikurung di kamar mandi gitu. Jadi kesimpulannya itu Gimana tuh kalau dari kamu? orang yang orang tua yang strict memiliki peran penting dalam membentuk karakter, Hmm. disiplin, dan nilai-nilai positif pada anak-anak mereka. Meskipun aturan yang ketat dapat memberikan rasa aman dan mencegah perilaku beresiko. Gitu ya. Penting juga. Jadi Penting juga untuk tetap menjaga keseimbangan dengan memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara mandiri. Komunikasi yang terbuka dan pengertian antara orang tua nah, jadi dan itu anak sangat diperlukan Ah, untuk ya, wis. memastikan Lanjut ya. Masih bahwa semangat kayaknya kamu. aturan tersebut mendukung pertumbuhan positif, bukan malah mengengkang kebebasan atau menciptakan secara emosional. Oh gitu ya, ada dampak positifnya juga ya. Nah, jadi dia obrolannya kali ini tentang baik parent. Semoga bisa memberikan perspektif baru buat kalian semua ya. Nah, betul banget nih yang diucapkan sama Iin. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat yang lain, jangan ragu buat sharing di kolom komentar yang di bawah, atau ya mungkin di DM. Kita bakal selalu dengar sama cerita dari kalian ya. Nah, Terima kasih sudah dengerin. Sampai jumpa di lain waktu. bentar, aku ada itu pantun ya, boleh ngomong gak aku? Boleh dong. Ya, Asik ini. nih. Waduh, kalau cringe maaf ya. Iya. Jangan ketawa. Udah. Ya itu. Ubur-ubur ikan Li. Cakep. Nah, kita pergi dulu ya Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.